Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke materi kita terkait dengan analisis regresi dan SPSS. Jadi ini pembukaan awal kita bagaimana memahami analisis regresi terlebih dahulu. Jadi sebenarnya analisis regresi ini lebih banyak digunakan dalam penelitian sosial, sosial ekonomi gitu ya. Nah, apabila diperhatikan dengan baik gitu ya, penafsiran yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa atas analisis regresi ya, menurut pengalaman saya membimbing mahasiswa itu, analisis regresi itu digunakan dalam penelitian yang masih berkaitan atau ketergantungan dari satu variabel. Misal apa sih variabel terikat? Atau gitu ya, atas satu atau lebih variabel lainnya disebut variabel bebas. Jadi dalam analisis regresi itu biasanya ada variabel terikat dan variabel bebas gitu ya. Nah, jadi untuk analisis regresi ini merupakan salah satu alat analisis yang menjelaskan tentang sebab akibat gitu, dan besarnya akibat yang ditimbulkan oleh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat gitu. Jadi di dalam analisis regresi ini kita juga bisa mengetahui seberapa besar variabel bebas itu mampu mempengaruhi variabel terikat gitu. Jadi kita bisa mengukur dan membandingkan antara satu variabel dan variabel terikat. Nah, variabel bebas itu misal kalau kalian pernah dengar variabel X, variabel Y gitu. Nah, itu variabel terikat dan variabel bebas. Nah, untuk analisis regresi ini sangat berbeda dengan analisis korelasi. Meskipun sebenarnya dalam analisis regresi ini menerapkan prinsip-prinsip pada analisis korelasi. Jadi korelasi itu terkait dengan hubungan. Kalau regresi lebih terkait dengan sebab akibat. Jadi kalau kita bicara regresi itu saling two-way atau saling mempengaruhi antara variabel terikat maupun variabel bebas. Tapi kalau korelasi lebih ke hubungannya saja, apakah variabel bebas itu ada atau tidak terhadap variabel terikat. Namun saya ulangi lagi, untuk regresi gitu ya, itu lebih ke sebab akibat, yaitu variabel bebas apakah bisa mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Oke. Nah, terkadang variabel bebas itu dapat pula disebut dengan istilah prediktor, dan variabel terikat itu bisa disebut dengan istilah kriterium. Jadi mungkin bisa saya lanjutkan di slide berikutnya. Ini saya tampilkan beberapa slide saja sebelum kita masuk ke dalam praktek analisis SPSS-nya. Nah, nih biasanya ada beberapa variabel. Kebanyakan variabel yang di sini gitu ya, yang sering umum dipakai adalah variabel X mempengaruhi variabel Y. Ini sengaja saya tambahin variabel Z ini untuk untuk pengetahuan saja buat kalian bahwa terkadang ada juga variabel seperti ini. Bahkan ada juga beberapa buku itu berbeda. Kalau kalian perhatikan di sini, kita lihat variabel X ini mempengaruhi langsung ke variabel Y. Namun di sini kalau bisa juga variabel X itu mempengaruhi variabel Z, sedangkan variabel Z ini mempengaruhi variabel Y. Ada juga bisa misal sini sebagai variabel Y ini bisa disebut dengan variabel moderating. Variabel moderating ini bisa memperkuat pengaruh antara variabel X ke variabel Y atau bisa memperlemah. Jadi yang moderating ini sekedar informasi saja ya. Namun kita fokus saja ke X dan Y terlebih dahulu supaya lebih mudah gitu. Nanti akan berkembang. Nah, sejalan dengan penelitian sekarang
Penelitian tidak hanya variabel X-nya satu dan variabel X-nya cuma satu, tidak. Semakin ke sini saya lihat judul-judul penelitian dari mahasiswa bimbingan saya lebih bervariasi, walaupun judul variabelnya sedikit mirip-mirip, namun dengan yang berbeda adalah jumlahnya. Jumlah variabel X ada berapa, misal ada 4. Jumlah variabel Y ada berapa, misal ada 2, dan ada penambahan juga. Jadi sekarang lebih bervariasi. Namun itu kembali lagi, sebenarnya variasi yang diberikan mahasiswa itu tergantung juga dari pembimbingnya mau seperti apa. Jadi saran saya buat kalian, walaupun masih jauh ya untuk ini, namun saran saya arahan yang diberikan terkait dengan penelitian atau judul-judul penelitian dari pembimbing menurut saya lebih baik kalian ikuti, karena itu akan menurut saya akan mempermudah dan memperlancar kalian dalam penyusunan. Ini pengalaman saya waktu dulu saya S1 saya dan S2 saya itu saya lebih mengikuti arahan lah, tidak mau berdebat, walaupun ada sedikit, menurut saya ada sedikit perbedaan pendapat, tapi itu saya kesampingkan karena ini masih ranah yang berbeda. Kecuali kalau ketemu di luar, diskusi di luar, baru itu akan kita bisa berdebat sedikit lah. Nah, di bawah ini ada beberapa judul penelitian. Kalau kita baca nih, hubungan antara lingkungan belajar dengan hasil belajar. Kalau kita lihat di sini, maka sudah jelas ya, mana variabel X, mana variabel Y. Jadi variabel X ini merupakan variabel bebas. Jadi apa aja yang bisa digunakan untuk mengukur variabel Y atau variabel terikat. Kalau kita perhatikan di nomor 1 ini, hubungan antara lingkungan belajar dan hasil belajar, maka yang bebas itu yang mana? Yang bebas itu adalah lingkungan belajar ini. Lingkungan belajar anak ini merupakan variabel bebas atau variabel X. Sedangkan hasil belajar yang mau kita ukur ini adalah variabel Y, gitu ya. Kita kembali lagi, ini ada lebih bervariasi lagi. Jadi korelasi antara minat belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. Nah, di sini kalau kita perhatikan gitu ya, sudah terlihat variasinya. Variasinya di mana? Di variabel X itu ada dua indikator atau dua variabel. Biasanya minat baca ini kita sebut X1, sedangkan motivasi kita sebut X2. Sedangkan untuk hasil belajar kita sebut Y. Kalau lebih dari satu, misal minat membaca dan motivasi terhadap hasil belajar dan kreativitas siswa. Nah, itu maka untuk variabel Y-nya ada Y1 dan Y2. Kita lihat judul yang korelasi lagi, jadi hubungan. Sebenarnya hampir sama ya antara korelasi dengan hubungan. Ini hanya sekedar penamaan saja gitu. Penggunaan kalimat. Pernah pengalaman saya menggunakan pengaruh lalu diganti dengan kontribusi. Jadi hampir mirip lah yang kita gunakan. Ini contoh lagi terkait dengan variabel. Kalau kita perhatikan berarti hubungan antara model. Kalau antara itu biasanya hanya dua ya, antara X1 dan X2. Cuman ini lebih dari X1 nya ada 2, sedangkan Y nya ada 1. Biasanya itu kalau antara kan hanya antara aku dan kamu misal. Berarti ada 2 subjek yang kita bahas di situ. Nah, contoh seperti ini, korelasi model pembelajaran dengan hasil belajar. Maka sudah jelas X-nya ini adalah model pembelajaran, sedangkan Y-nya adalah hasil belajar. Kita kembali lagi. Ini dia ada pengaruh kompetensi guru dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa.
Nah, kalau kita perhatikan di sini, pengaruh kompetensi guru ini merupakan variabel X, X1, lingkungan sekolah X2, prestasi belajar X3. Nah, kadang ada perdebatan antara hasil belajar dan prestasi belajar. Jadi mungkin bisa dipahami terkait teorinya, hasil belajar sebenarnya apa sih, prestasi belajar seperti apa, supaya tidak rancu dalam pembahasan. Misal kayak IPS, indeks prestasi sementara, itu masuk ke hasil belajar atau prestasi belajar. Contoh lagi IPK, itu kumulatif, berarti di akhir ya. Kalau saya dulu kumulatif itu di akhir. Itu masuk dengan hasil belajar atau prestasi belajar. Jadi harus paham banget teorinya itu seperti apa. Kita kembali lagi slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa perbedaan sebenarnya terkait dengan regresi dan korelasi. Jadi nanti pada ini kalian bisa baca di sini kan, saya harap semoga saja ini dapat terlihat. Jadi regresi itu merupakan variabel bebas atau prediktor yang merupakan variabel terikat, tergantung atau kriterium oleh karena itu pengaruh X terhadap Y berbeda dengan pengaruh Y terhadap X gitu. Jadi ini posisinya sebab akibat gitu. Nah, tapi kalau ini tetap hasilnya korelasi, hubungan hasilnya juga tetap, tidak ada perubahan. Nah, ini perbedaan antara hubungan X dan Y, koefisien korelasinya juga akan berbeda, cara perhitungannya, pengukurannya, koefisien determinasinya juga akan berbeda pengukurannya. Nah, untuk SPS ini sebenarnya lebih mempermudah kita dalam analisis ya. Karena apa? SPS ini kita lebih menggunakan secara otomatis. Kalau dulu saya sebelum menggunakan SPS, saya harus mengukurnya atau menghitungnya secara manual menggunakan Excel. Itu jauh lebih rumit. Karena kalau kita salah memasukkan rumus, tentu saja akan salah juga memasukkan, atau hasilnya juga akan salah. Oke, kembali lagi. Maka sebenarnya apa sih yang disebut dengan SPSS? Apakah kalian pernah mendengar SPSS itu sebenarnya apa? Nah, SPSS itu paling gampang adalah alat untuk analisis data. Nah, kembali lagi, apa sih kepanjangan dari SPSS? Jadi SPSS itu merupakan kepanjangan dari Statistical Program for Social Science. Walaupun kita sering atau kita lihat social science gitu ya, berkaitan dengan sosial, tapi penggunaan ini lebih tidak hanya di social science saja, lebih ke ekonomi dan lain sebagainya. Jadi penggunaan SPS ini dapat digunakan di berbagai bidang sebenarnya menurut saya. Nah, kita kembali lagi, kita akan melihat bagaimana sih bentuk SPS itu sendiri. Minggu lalu kalian sudah saya beri tugas untuk menginstal SPSS, tentu saja dengan harapan kalian hari ini di laptop kalian masing-masing sudah terinstal. Maka kita seperti biasa, kita tinggal mengekliknya terlebih dahulu gitu ya, atau sebentar, ini saya save terlebih dahulu. Maka kita akan membuka aplikasi SPSS. Kalau di tempat saya kebetulan membuka SPSS itu agak lama ya. Jadi ini sudah saya buka terlebih dahulu. Nah, saat kalian membuka aplikasi SPSS, maka muncul beberapa pemberitahuan itu terkait SPSS, pembukaan dari SPSS itu sendiri. Maka kalian tinggal silang saja hal-hal yang tidak perlu. Pembukaan itu kalian silang, dan output ini karena nanti
bisa muncul kembali, kita boleh silang.